قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah mengatakan, Wakkalani telah memasrahkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan, untuk menjaga zakat bulan Ramadan. Fa'atani atin, maka datanglah kepada aku makhluk yang datang, ada jin datang. Faja'ala yahthu minat ta'am, maka mulailah dia mengambil makanan yang saya jaga. Fa'akhadtuhu, maka aku menangkap dia. Fakultu, maka aku bilang kepada dia, la arfa'annaka, sungguh aku akan melarkuakan kamu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka makhluk tadi berkata, ini sesungguhnya aku muhtajun, adalah orang yang perlu. Wa alayya dainun wa iyal, dan atas aku hutang dan wa iyalun, dan keluarga. Saya ini sedang perlu, dan saya ini punya utang dan punya keluarga. Wali hajatun syadidatun, dan saya punya keperluan yang sangat. Fa khallaitu anhu, maka aku pun melepaskan dia. Fa asbahtu, maka aku masuk waktu pagi. Faqala, maka bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang telah dibuat oleh tawananmu al-barihata tadi malam? Qal, Abu Hurairah mengatakan, qultu, aku bilang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaka hajatan syadidatan, dia telah melakukan kepada aku keperluan yang sangat. Wa iyalan, dan dia punya keluarga. Farahimtuhu, maka aku kasihan pada dia. Fa khallaitu sabilahu, maka aku pun melepaskannya. Qal, Nabi bersabda, ama ingatlah, annahu, sesungguhnya makhluk tadi qad kadzabaka, sungguh telah bohong padamu. Wa sayaudu, dan dia akan kembali lagi. Fa'araftu, maka aku tahu, annahu, bahwasanya makhluk tadi saat itu akan kembali. Liqauli Rasulullah, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang penting sekali, bahwa Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, pertama punya sifat yang perlu kita tiru, sifat amanah. Suruh jaga zakat, maka begitu ada yang ngambil, langsung beliau tangkap. Akhirnya nggak berhasil ngambil. Kesimpulannya begitu. Walaupun beliau lepaskan lagi. Abu Hurairah itu siapa? Guru besar kita di dalam menyampaikan agama. Sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis kepada umat. Maka di antara tujuan kita dalam belajar, dalam hidup yang sebentar ini, bagaimana kita ini punya sifat amanah, rasa tanggung jawab kepada perkara yang telah dipasrahkan kepada kita. Yang paling besar adalah agama itu. Dipasrahkan agama dari Allah lewat Rasulnya, lewat sahabat, lewat guru-guru kita kepada kita. Termasuk amanah-amanah yang dipasrahkan kepada kita. Kita sebagai petugas kantor, petugas absen, sebagai santri yang dikirim orang tua, sebagai pengajar. Nah, orang itu kalau sudah diberi tanggung jawab, kemudian dia nyelewengkan tanggung jawabnya, ini namanya bukan orang nakal, namanya dia adalah pengkhianat. Kalau orang nakal ini berbuat maksiat, maka dia, arahan untuk dia adalah bertaubat. Jadi kalau pengkhianat ini lebih tinggi dari kenakalan. Pengkhianatan itu diancam oleh Nabi, orang yang berkhianat tidak ada iman di hatinya.
Maknanya gawat, bisa mati masuk neraka kekal abadi selamanya kalau enggak tobat. La imana liman la amanata lahu. Karena orang itu kalau ada iman, di antara buahnya iman yang pertama kali adalah dia merasa diawasi oleh Allah, merasa akan sowan kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Akhirnya menimbulkan sifat amanah yang kuat dalam kehidupan dia dan dalam hati dia. Nah, katanya iman kok diberi tanggung jawab teledor. Nah, ini gawat ini. Nah, bisa dipahami? Ini pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ini meyakini sabda Nabi melebihi segalanya. Nabi bersabda, yang janji pada kamu tadi malam itu akan balik lagi. Maka Abu Hurairah bilang, mesti dia akan kembali, sebab janjinya Nabi dia akan kembali. Ini pelajaran yang kedua. Masih banyak lagi pelajaran sebetulnya. Di antaranya yang bisa kita pahami itu. Qultu, aku bilang, fadzakaral hadisa, rawinya bilang, maka Abu Hurairah menyebutkan hadis ila anqal, sampai Abu Hurairah bercerita, fa akhadtuhu, maka aku menangkap dia lagi. Fa qultu, maka aku bilang, la arfa'annaka, sungguh-sungguh aku akan melaporkan engkau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, dan ini akhiru thalathin, adalah akhir dari 3 ulangan taz'umu yang kamu ngomong. Iza'ama itu diantara artinya adalah takulu. Taz'umu yang kamu ngomong, taz'umu yang kamu nyangka juga boleh. Annaka, bahwasanya engkau la ta'udu, tidak kembali. Ini sudah ketiga, ini sudah cukup. Kok ngulangi lagi? Kamu enggak akan saya lepas ini. Tsumma ta'udu, kemudian ternyata kamu kembali lagi. Qal, maka makhluk tadi bilang, da'ni, lepaskanlah aku. Wa'allimka, kalau kamu mau lepaskan aku akan ngajarkan padamu kalimatin, beberapa kalimat. Yang fa'ukallahu biha, yang Allah akan berikan manfaat kepada kamu biha, dengan sebab kalimat-kalimat tersebut. Qultu, aku bilang, mahunna, apa kalimat-kalimat itu? Qal, makhluk tadi mengatakan, idza awaita, kalau kamu pergi ila firashika, ke tempat tidurmu, faqra', maka bacalah ayatul kursi, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hatta takhtimal ayata, sehingga kamu menyelesaikan ayat kursi. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, la yazala, tidak henti-hentinya, alaika, atas engkau, minallahi, dari malaikat yang menjaga. Wala yaqrabuka syaitanan, setan tidak akan mendekat kepada engkau, hatta tusbiha, sehingga kamu masuk waktu pagi. Fa khallaitu sabilahu, maka aku pun melepaskan dia. Fa asbahtu, maka aku masuk waktu pagi. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang telah dikerjakan oleh tawananmu tadi malam? Qultu, aku bilang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, za'ama, dia ngomong, annahu, bahwasanya dia yu'allimuni, ngajarkan kepada aku kalimatin, beberapa kalimat, yang fa'uni Allahu biha, yang Allah berikan manfaat kepada aku biha, dengan sebab kalimat-kalimat tersebut. Fa khallaitu sabilahu, maka aku pun melepaskannya. Qala, Nabi bersabda, mahi, apakah kalimat-kalimat itu? Qultu, aku bilang, qala li, makhluk tersebut telah berkata kepada aku, idza awaita, kalau kamu pergi ila firashika, ke tempat, ke alas tidur kamu, faqra', maka bacalah ayatul kursi, ayat kursi, min awaliha, dari awalnya ayat kursi, hatta takhtimal ayata, sehingga engkau menyelesaikan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qala li, dan makhluk tadi bilang pada aku, la yazal 'alaika minallahi hafizun, tidak henti-hentinya atas kamu dari Allah malaikat yang menjaga. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbih, dan syaitan tidak akan mendekat kepada engkau sehingga kamu masuk waktu pagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama ingat, innahu, sesungguhnya makhluk tersebut, qad sadaqaka, sungguh dia telah ngomong jujur pada kamu. Wa huwa kadzubun, sedangkan dia adalah banyak bohongnya. Pas ini, pas dia
jujur, biasanya dia sukanya bohong. Ini satu pelajaran dari kalangan ahli mustalah hadis, dari kalangan para ulama yang telah meriwayatkan agama kepada umat, bahwa riwayat-riwayat agama hanya boleh diambil dari manusia. Pertama, harus dari manusia. Maka kalau ada riwayat-riwayat dari jin, tidak boleh diterima. Lah ini kok diterima Pak, riwayat dari jin yang baru disebutkan? Beda. Sebetulnya yang diterima bukan riwayatnya jin itu. Yang diterima adalah rekomendasi atau pembenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada dalam kalangan muhaddisin kitab rawinya dari jin. Seumpama ada, itu pun tidak dianggap dan tidak diterima. Karena ini kaitannya agama. Pertama, orangnya harus manusia, biar bisa dicek. Ini orangnya bagaimana, temannya siapa, pernah ketemu dengan gurunya apa tidak. Nah kalau demit, bagaimana cara ngeceknya? Itu kan sulit banget. Selepas manusia ada persyaratan lagi. Orangnya harus adlun dhabitun. Orangnya harus soleh dan hafalannya kuat. Tidak cukup begitu itu saja. Muttasilus sanadi, sanadnya harus sambung dari gurunya sampai rawi terakhir sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An mithlihi, guru dia juga kriterianya, sifat-sifatnya seperti dia. Ghairu mu'allalin wala syad, tidak ada aibnya dalam sanad dia itu, dalam periwayatan dia, dan tidak menentang riwayat yang lebih kuat. Maksudnya apa itu? Maksudnya benar-benar satu langkah yang keliru kalau kita nerima ucapannya orang-orang kesurupan yang sedang ngomong saya ini jin. Saya ini jin, saya ini dikirim oleh fulan, saya ini begini begitu. Itu riwayat yang tidak boleh diterima. Enggak secara akal, enggak secara sistem kehati-hatian ala ilmu mustalah hadis. Bisa dipahami kan? Wong edan kok riwayatnya diterima piye? Akhirnya agama riwayat dari orang majnun. Akhirnya begitu. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Lah apa jin itu enggak ada yang soleh Pak? Banyak. Jin yang jadi wali banyak. Jin yang jadi sahabat Nabi banyak. Tapi kesolehan mereka urusan mereka, bukan urusan kita. Kita sebagai manusia neliti agama lewat manusia, tidak lewat mereka. Berapa banyak ayat muji-muji mengenai kelompok-kelompok jin yang soleh dalam surat Al-Quran, termasuk dalam surat jin. Ya, ada sebagian orang ngomong jin itu mesti buruk, ya keliru. Itu loh, jin itu dipuji-puji langsung oleh Quran sebagian. Menunjukkan tingkatan kesolehannya itu bukan soleh biasa, sudah tingkatan yang begitu tinggi sampai diceritakan kesolehannya di dalam Al-Quran. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa kidada annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan beberapa ayat-ayat yang lain cerita bagaimana kelompok-kelompok jin yang soleh, yang amal agama, yang diridhai Allah. Ta'lamu, apakah kamu tahu? Di ta'lamu ini di situ ada hamzah istifham yang terbuang. Ta'lamu, apakah kamu tahu? Man orang atau man makhluk tukhatibu yang kamu ajak bicara. Mungdu thalathatin, mulai 3 hari kemarin itu. Ya Abu Hurairah. Qala la, Abu Hurairah mengatakan la, saya tidak tahu.
Qal Nabi bersabda, dzaka syaitan, yang kamu ajak bicara mulai 3 malam yang lalu itu adalah syaitan. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkannya. Syaitan di sini maksudnya siapa? Ada yang mengatakan maksudnya itu pimpinan setan, yaitu iblis. Tapi kebanyakan mengatakan bukan. Syaitan di sini maksudnya ya jin, begitu saja. Jenisnya setan, sama-sama dengan iblis dari segi asal kejadian, yaitu dari api. Yang mana setan yang nemui Abu Hurairah itu ya lumayan ngerti beberapa ilmu agama juga, termasuk ngerti fadilahnya ayat kursi. Tapi suka nyuri ini. Nah, suka nyuri. Dan ini hebat sekali Abu Hurairah itu, bisa nangkep jin itu, ditangkap nggak berkutik. Masya Allah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Irbad bin Sariyah anna Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau yaqra'ul musabbihat, beliau membaca al-musabbihat, membaca surat-surat yang di dalamnya ada mensucikan Allah. Qabla ayar kuda, sebelum beliau tidur. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, fihinna, di dalam al-musabbihat itu, ayatun, ada satu ayat, khairun, yang lebih utama, lebih baik, min alfi ayatin, melebihi 1000 ayat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan. Wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa qala, Imam Nasa'i mengatakan, qala Muawiyah bin Saleh mengatakan, inna ba'du ahli ilmi, sesungguhnya sebagian ahli ilmu, kanu, adalah mereka, yaj'aluna, menjadikan al-musabbihati, surat musabbihat, sitan, 6 surat. Jadi ada hadis cerita, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwa Nabi sebelum tidur baca musabbihat. Apa yang dimaksud musabbihat itu? Sebagian ahli ilmu mengatakan yang dimaksud adalah 6 surat. Surat Al-Hadid, yaitu surat Al-Hadid, ini pertama. Wal Hasyri, dan surat Al-Hasyr. Wal Hawariyin, dan surat Al-Hawariyin. Surat Hawariyin itu biasa kita kenal dengan surat Shaf. Idz qala al-hawariyuna man ansari ilallah. Surat Hawariyin. Karena dalam surat itu menyebutkan nama pembela-pembelanya Nabi Isa, Hawariyin. Wa suratal Jumu'ati, dan surat Jumat. Surat yang di situ ada menyebutkan hari Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wa taghabun, dan surat Taghabun. Wa sabbihisma rabbikal a'la, dan surat Sabbihisma rabbikal a'la. Insyaallah kita amalkan insyaallah.